Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Dzul Jalali wal Ikram, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwan, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah, dari atas mimbar setiap Jumat semua khatib berwasiat kepada kita semuanya, terutama kepada diri khatib secara pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara mari kita selalu berusaha untuk selalu menjalankan apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah. Dan mari kita berupaya untuk selalu menghindari, untuk selalu menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang tidak menginginkan syurga? Orang-orang beragama tentu menginginkannya. Orang-orang yang memiliki agama, meyakini adanya Tuhan, pasti menginginkan hadiah yang berupa syurga. Karena mendapatkan syurga adalah mendapatkan tempat yang terbaik, yang abadi di alam baka. Namun seperti yang kita ketahui, bahwa syurga memiliki pintu-pintu yang hanya dapat dibuka dan dilalui oleh orang-orang yang memiliki kunci-kunci pintu syurga tersebut. Berdasarkan beberapa hadis, terdapat 3 kunci utama untuk kita semuanya mampu membuka pintu-pintu syurga yang ada. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah, kunci pintu syurga yang pertama adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Miftahul jannati syahadatun an la ilaha illallah. Kunci syurga adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Ahmad. Bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah menjadikan dasar pertama apakah seseorang akan dapat masuk syurga atau tidak. Tanpa amalan ini, tanpa keyakinan tauhid yang satu ini, maka semua amalan kebaikan manusia yang pernah dilakukan di muka bumi ini, yang pernah dikerjakan semasa hidupnya, tidak ada artinya sedikit pun. Artinya, dalam kaitannya dengan keselamatan di akhirat, ia tidak akan pernah merasakan imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tidak akan pernah bisa masuk syurga, karena syurga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang pernah bersaksi dengan sepenuh hati dan sepenuh keyakinannya bahwa tidak ada Tuhan selain Allahu Rabbul Alamin. Allah satu-satunya Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini. Jadi iman tauhid merupakan fondasi dari semua amal kebaikan manusia. Sebagaimana pentingnya syahadat atau kesaksian seperti itu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa mati sedang ia percaya tiada Tuhan selain Allah, maka masuklah ia ke dalam syurga. Hadis ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Salat merupakan kunci utama yang kedua setelah kita bersyahadat, bersaksi bahwa Allah adalah penguasa alam semesta ini. Ia merupakan amalan lahiriah kita, sekaligus merupakan perwujudan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam sebuah hadisnya tentang pentingnya salat dalam hubungan kita kepada Allah. Hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah kita, hubungan kita seorang hamba kepada Sang Khalik adalah lewat kita berkomunikasi dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya kepada Sang Pencipta, yaitu melaksanakan solat. Pentingnya solat dalam hubungannya dengan keselamatan seseorang di hari kiamat nanti, karena solat adalah amal jasmaniyah pertama yang akan dihisab oleh Allah. Amalan solat inilah yang akan dinilai pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. Fa in salahat salaha sa'iru 'amalihi wa in fasada sa'iru 'amalihi. Amal pertama kali seorang hamba akan dihisab di hari kiamat adalah solat. Apabila solatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika solatnya buruk, rusaklah semua amalannya. Hadis riwayat Tabarani. Solat memiliki pengaruh yang sangat kuat. Solat memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Amal-amal seseorang di luar solat, jika solatnya itu baik, jika solatnya itu benar, jika solatnya itu lengkap, maka baiklah insya Allah seluruh amal-amal perbuatannya di setiap harinya. Artinya, jika solat dikerjakan dengan baik, jika solatnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan hukum dan adab yang berlaku, tentulah solatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini tentu sangat berpengaruh sekali, berpengaruh positif terhadap amalan-amalan seseorang di luar solat. Ini bisa kita lihat, bisa kita rasakan dan bisa kita amati bagaimana
saudara-saudara kita yang sholat 5 waktunya sudah tekun, yang sudah melaksanakan sholat 5 waktunya dengan baik, dengan saudara-saudara kita yang sholatnya masih bolong-bolong, yang sering meninggalkan sholat, yang sering sengaja untuk tidak melaksanakan sholat, tentu akan banyak terlihat perbedaannya, baik dalam sikap, dalam perilaku, dalam tindak tutur ucapnya dan lain sebagainya. Jamaah solat Jum'ah yang dirahmati Allah, jika solatnya buruk, maka seluruh amal ibadahnya, amal kegiatannya, amal lainnya juga akan buruk. Artinya, jika seseorang selalu berperilaku buruk dalam kehidupannya sehari-hari, bisa jadi ini diakibatkan dari solatnya yang masih belum lengkap. Bisa jadi karena solatnya masih kurang bagus, atau ia sudah menjalankan solat tapi cara melaksanakannya tidak sesuai dengan syariat, dengan syarat dan rukun sahnya solat, belum sesuai dengan adab solat yang berlaku, sehingga solatnya hanya asal-asalan, sehingga solatnya tidak berpengaruh positif terhadap perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat. Adab-adab solat antara lain tidak menunda-nunda, tidak mengolor-olor. Yang berikutnya, dalam melaksanakan solat ada rasa ikhlas, selalu ingat kepada Allah dan penuh penghayatan, atau dalam melaksanakan solat dilaksanakan dengan cara yang sangat khusyuk sekali. Jamaah solat Jum'ah yang dirahmati Allah, selain itu, solat yang dilakukan dengan menjalankan rukun-rukun dan sunnahnya akan menjadi kunci sukses dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kita di alam kubur nanti. Jamaah solat Jum'ah yang dirahmati Allah. Jamaah solat Jum'ah yang dirahmati Allah, kunci yang ketiga agar kita bisa membuka pintu syurga adalah mencintai fakir miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa miftahul jannati hubbul masakin wal fuqara." Dan kunci surga adalah mencintai fakir miskin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Mencintai fakir miskin merupakan kunci surga yang mewakili ibadah sosial dalam ranah akhlak. Al-Quran menyebut orang-orang yang tidak peduli terhadap anak yatim dan tidak peduli terhadap orang-orang fakir miskin sebagai para pendusta agama, yang ada dalam surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Dalam surat lain, Allah melarang berbuat aniaya terhadap anak-anak yatim dan orang-orang fakir miskin, yang sebagaimana kita temukan dalam surat Ad-Duha ayat 9 sampai ayat ke-10. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardinya. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah. Jadi memang betul bahwa dapat masuk pintu surga seseorang tidak cukup hanya memiliki kesolehan secara pribadi dengan melaksanakan ibadah-ibadah pribadi seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Akan tetapi ia juga harus memiliki kesolehan secara sosial, seperti mengeluarkan zakat, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ia juga harus memiliki akhlak yang baik terhadap mereka, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, dari seluruh uraian yang sudah disampaikan, yang sudah kita simak bersama tadi, dapat kita simpulkan bahwa terdapat 3 kunci utama untuk kita semuanya bisa membuka pintu surganya Allah.
dan kita semuanya bisa masuk melangkahkan kaki ke surganya Allah, ke dalam kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalam ranah akidah, yakni ketauhidan dengan bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, dalam ranah syariat, yaitu menegakkan solat. Dan yang ketiga adalah akhlak, yakni kesolehan sosial dengan mencintai saudara-saudara kita. Dalam istilah lain, secara berturut-turut ketiganya bisa kita maknai bahwa iman, Islam, dan ihsan. Mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak kita semuanya, guru-guru kita semuanya, keluarga kita semuanya, termasuk orang-orang yang berhasil memiliki ketiga kunci utama untuk bisa membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimul malikum barru raufur rahim.